ditanyakan tadi apa? Ayat dari Al-Quran yang menyinggung tentang secara spesifik yang menyinggung tentang pentingnya menuntut ilmu. iya, baik. Banyak dalam Al-Quran sebenarnya ayat-ayat yang spesifik membahas tentang pentingnya belajar ilmu agama. Baik, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu ayat ya. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi apa tadi yang Allah berikan? Hikmah. Hikmah yang dimaksud pada ayat itu adalah ilmu agama. Itu yang dimaksud. Itu penafsiran ulama. Ibnu Abbas menafsirkan itu ilmu. Imam Malik, salah satu imam yang terkenal, mengatakan bahwa hatiku mantap dalam hatiku bahwa yang dimaksud hikmah pada ayat itu adalah al-fiqhu fi dinillah, yaitu pemahaman yang dalam tentang agama Allah. Itulah ilmu. Jadi apa kata Allah tadi? Allah memberikan hikmah, yaitu ilmu agama, kepada siapa Allah berikan? Apa kata Allah tadi? Man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Berarti tidak diberikan kepada semua orang. Kenapa? Karena Allah katakan kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Berarti spesial ini nikmat. Kenapa? Karena tidak diberi semua orang. Ya tidak? Iya. Beda kalau nikmat apa? Beda kalau nikmat dunia. Kalau dunia semua diberi oleh Allah. Orang soleh diberi, orang toleh diberi, semua diberi. Beriman diberi, orang kafir juga diberi. Bahkan orang kafir lebih hebat dunianya daripada orang beriman. Menunjukkan nikmat dunia bukan nikmat istimewa. Tapi perhatikan hikmah ini, nikmat ini. Ini betul-betul nikmat luar biasa. Kenapa? Allah memilih orangnya. Ini yang cocok dikasih. Allah memberikan nikmat ilmu ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Setelah itu apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan nikmat ini oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tetapi sayang kata Allah, tidak ada yang merenungi hal ini kecuali orang-orang yang berakal. Tidak ada yang mencermati hal ini kecuali orang-orang yang punya akal. Itu salah satu ayat yang spesifik dalam Al-Quran yang memberikan motivasi bagi kita untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Sehingga kita harus termotivasi untuk mengejar itu ilmu, supaya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang lain, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wa qul rabbi zidni ilma. Itu ayat ditujukan kepada Nabi. Wa qul, wahai Muhammad, atau nabi-nabi yang lain, berdoalah, minta kepada Allah. Apa yang harus diminta? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksud pada ayat itu ilmu apa dulu? Nah, orang sering membawa ayat itu kepada ilmu dunia, ilmu enggak, bukan ilmu dunia yang dimaksud. Sebab Nabi diutus bukan untuk dunia. Nabi diutus untuk agama. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan al-muradu bil ilmi huna, yang dimaksud ilmu pada ayat itu adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, perhatikan, seorang nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, disuruh minta apa?
dalam ayat itu. Disuruh minta apa, Pak? Disuruh minta tambahan ilmu agama. Padahal Nabi cukup ilmunya atau sudah sangat cukup? Lebih dari cukup. Nabi Muhammad itu ilmunya luar biasa, tapi perhatikan disuruh apa? Disuruh minta tambahin ilmu. Kurang ilmu. Seorang Nabi loh. Ya, apalagi kita. Berapa ilmu tak? Ya. Ada berkata, saya sudah LC, MA, doktor, profesor. Ya, dia profesor. Ya, seorang Nabi ya yang kalah semua gelar-gelar yang ada, tapi ternyata disuruh minta tambahan ilmu agama. Ya. Nah, makanya Nabi Musa itu ketika tahu ada orang yang punya ilmu yang dia tidak tahu, yaitu Nabi Khidir, punya ilmu, Nabi Musa tidak diberi ilmu itu oleh Allah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa menyiapkan bekal, mencari tahu di mana gerangan Nabi Khidir berada, melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan ilmunya Nabi Khidir. Itu Nabi. Itu ayat ya. Maka itu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya belajar ilmu agama. Ya jelas ya, karena seorang Nabi disuruh apa? Disuruh minta tambahan ilmu. Bahkan Nabi Musa pergi belajar ilmu agama, padahal ilmunya luar biasa. Meninggalkan kampungnya, meninggalkan kampung rumahnya hanya untuk mengejar ilmu agama yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam. Wallahu a'lam. Itu dari Al-Quran. Banyak sebenarnya dari Al-Quran, banyak sekali ya. Banyak sekali dari Al-Quran ya. Bahkan ada ulama tafsir mengatakan ya, ketika Nabi disuruh minta tambahan ilmu ya, maka Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, "Lau kana syai'un", seandainya ada sesuatu di dunia ini asyrafa, yang lebih mulia minal ilm, daripada ilmu. Seandainya di dunia ini ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, lebih hebat daripada ilmu, la amarallahu nabiyahu, maka pasti Allah akan menyuruh Nabi Muhammad ayyas'ala al-mazida min, akan meminta tambahan itu. Ya, paham Pak? Seandainya di dunia ini ada sesuatu yang lebih hebat daripada ilmu, maka pasti Allah menyuruh Nabinya minta apa? Minta tambahan yang itu saja. Tapi ketika Allah menyuruh Nabinya minta tambahan ilmu, menunjukkan bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih hebat daripada ilmu. Allah. Baik.